Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam dan apa kabar kalian? Perkenalkan, nama saya Muhammad Farasid Nubudianto dari Universitas Cyber Asia, dari Prodi Informatika, dan dari kelas IF 205. Dan pada video kali ini, saya akan membahas tentang seorang Horacio Pagani, yaitu seorang tokoh otomotif yang sangat menginspirasi dengan kisah perjuangannya membangun karya seni di dunia mobil supercar. Dan kisah ini bukan hanya soal bisnis, akan tetapi juga tentang self-konsep, visi, dan misi hidup hingga nilai estetika dan humanisme yang dapat kita petik. Tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita bahas. Kita langsung saja lanjut pada bagian 1, yaitu siapa itu Horacio Pagani? Horacio Pagani lahir di negara Argentina, tepatnya di kota kecil Casiuda pada tahun 1955. Ia berasal dari seorang keluarga yang sederhana, di mana ayahnya hanya bekerja sebagai seorang tukang kopi. Nah, sejak kecil, Pagani sudah menunjukkan ketertarikan besar pada seni dan teknik. Ia sering membuat model miniatur mobil dari bahan-bahan seadanya, dan ia memiliki satu impian besar dalam hidupnya, yaitu menciptakan mobil tercepat dan terindah di dunia. Namun, di tengah segala keterbatasan hidup yang ia alami, Pagani selalu memegang satu prinsip penting bahwa kreativitas, kerja keras, dan ketekunan bisa mengalahkan segala keterbatasan selama seseorang mau berusaha atau tidak pernah berhenti percaya pada mimpinya. Oke, kita lanjut ke bagian 2, yaitu awal perjalanan ia di Lamborghini. Dengan mimpi besarnya, ia membawa dirinya pergi ke Italia, yaitu negeri yang terkenal dengan negeri otomotif, dengan brand Ferrari, Lamborghini, ataupun Maserati. Ia akhirnya bekerja di perusahaan otomotif Lamborghini, yaitu salah satu pabrikan supercar yang paling terkenal. Dan di sana, Pagani melihat potensi besar dari sebuah material yaitu carbon fiber, bahan yang ringan dan kuat untuk membuat mobil lebih cepat dan kuat. Nah, ia mengusulkan penggunaan serat carbon fiber untuk dijadikan bahan dalam pembuatan mobil ke petinggi Lamborghini. Akan tetapi sayangnya, ide tersebut ditolak oleh Lamborghini. Dan Lamborghini pada saat itu menilai bahwa bahan serat carbon fiber itu terlalu mahal dan belum perlu untuk digunakan dalam material pembuatan mobil. Oke, kita lanjut ke bagian 3, yaitu mulainya konflik, subkonsep, dan visi pribadi seorang Horacio Pagani. Oke, di sini disinilah mulai muncul konflik batin yang mendalam antara Horacio Pagani dan perusahaan tempat ia bekerja, yaitu Lamborghini. Ia mulai merasakan ketidaksesuaian antara visi pribadinya dengan arah yang diambil oleh perusahaan besar tersebut. Pagani tidak pernah menilai dirinya hanya sebagai seorang teknisi biasa yang sekadar menjalankan perintah dari atasan. Akan tetapi, ia memandang dirinya sebagai seorang seniman yang bekerja dengan logam dan mesin. Seseorang yang ingin mengekspresikan keindahan melalui kecepatan dan desain. Ia memiliki konsep diri yang sangat kuat dan jelas. Ia ingin menciptakan mobil, bukan hanya sebagai alat transportasi, akan tetapi sebagai karya seni yang hidup dan bisa dikendarai dan dinikmati dengan penuh rasa kagum dan bangga. Hal ini menjadi contoh Hal ini menjadi contoh nyata dari konsep self-konsep dalam teori estetika humanisme, dan Pagani menyadari betul potensi dan jati dirinya
serta mengambil langkah untuk mewujudkan impian itu secara utuh, sebagai perpaduan antara seni inovasi dan teknologi tinggi. Oke, kita lanjut ke bagian 4, yaitu membangun visi dan misi. Karena gagasan revolusionernya Horacio Pagani tidak mendapatkan dukungan dari Lamborghini, terutama idenya mengenai penggunaan serat karbon sebagai material utama untuk pembuatan mobil sport, Horacio Pagani akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Dia keluar dari perusahaan tersebut dan mulai merintis jalan untuk membangun impian pribadinya. Nah, dengan tekad yang kuat dan visi yang jelas, ia mendirikan perusahaan otomotifnya sendiri yang ia beri nama Pagani Automobili, sebuah perusahaan kecil namun syarat dengan ambisi yang besar. Nah, misi dari Pagani sangat tegas dan tidak biasa, yaitu menciptakan mobil super eksklusif yang tidak hanya mengutamakan performa tinggi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai seni dalam setiap detail desainnya. Baginya, mobil bukan hanya sekadar alat transportasi, melainkan karya seni yang bergerak. Dan demi mewujudkan ambisi tersebut, ia bahkan membangun sendiri sebuah laboratorium kecil untuk meneliti dan mengembangkan penggunaan serat karbon fiber secara intensif untuk membuktikan bahwa ia benar-benar serius dengan visinya. Oke, dan sekarang kita lanjut ke bagian 5, yaitu estetika humanisme dalam mobil Pagani. Nah, estetika dalam setiap karya Horacio Pagani benar-benar terasa mendalam. Ia memperlakukan sebuah mobil bukan hanya sebagai alat transportasi atau mesin berkecepatan tinggi, melainkan sebagai kanvas tempat mengekspresikan seni. Setiap lekukan bodi mobil, bentuk lampu depan yang elegan, hingga garis-garis halus pada interior dirancang dengan penuh perhatian terhadap proporsi, harmoni, dan keindahan visual. Pagani tidak hanya fokus pada performa teknis seperti akselerasi dan aerodinamika, tetapi juga sangat memperhatikan bagaimana pengalaman pengendara secara keseluruhan. Bagaimana sih rasanya ketika duduk di dalam mobil, melihat detail dashboard, merasakan sentuhan material, hingga mendengar suara mesin. Semuanya dirancang untuk menyentuh sisi emosional seorang manusia. Nah, inilah yang disebut dengan estetika humanisme, di mana sebuah karya seni diciptakan dengan mempertimbangkan pengalaman manusia secara menyeluruh, bukan hanya aspek fisik, tetapi juga emosional, psikologis, bahkan spiritual. Pagani percaya bahwa mobil bukan hanya soal kecepatan atau teknologi, melainkan tentang bagaimana sebuah objek bisa menggerakkan hati dan membangkitkan perasaan kagum, bahagia, bahkan haru. Seperti yang pernah ia ucapkan, yaitu we want to make an object of art a car that moves people emotionally. Artinya, mobil bagi Pagani adalah lebih dari sekadar mesin. Ia adalah medium ekspresi seni yang mampu menyentuh jiwa manusia. Dalam setiap ciptaannya, ada semangat untuk menyatukan teknologi dan keindahan, rasionalitas dan emosi. Fungsi dan estetika sebuah pendekatan yang sangat mencerminkan nilai-nilai humanisme. Oke, kita lanjut ke bagian 6, yaitu nilai etika dan tanggung jawab. Pagani menunjukkan kepada kita bahwa menjadi kreator bukan hanya soal menghasilkan produk, akan tetapi juga soal membawa tanggung jawab yang etis. Ia tidak sekadar menjual mobil mewah, tetapi juga menciptakan pengalaman estetis yang menyentuh hati pengguna. Ia ingin setiap mobil Pagani memiliki makna dan nilai,
Bukan hanya harga, dengan pendekatan ini yang memperlihatkan bahwa seni dan tanggung jawab bisa berjalan seiring dalam dunia industri, dan keputusannya untuk keluar dari perusahaan Lamborghini juga mencerminkan keberanian untuk berbeda. Ia bisa saja memilih jalan yang aman, yaitu menetap di perusahaan Lamborghini. Namun, ia justru memilih jalur penuh resiko demi mewujudkan idealisme dan visi pribadinya. Oke, kita lanjut ke bagian 7, yaitu pesan dan refleksi untuk kita. Oke, dari kisah Pagani yang telah saya paparkan barusan, dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, yaitu yang pertama, pentingnya mengenal diri sendiri, dan dengan self-concept, kita dapat menentukan arah hidup kita. Dan yang kedua, dalam hidup kita, kita itu harus memiliki visi dan misi hidup yang jelas. Dan yang ketiga, estetika bukan hanya soal seni, akan tetapi tentang bagaimana karya kita memanusiakan manusia. Dan yang terakhir, kita itu harus berani untuk keluar dari zona nyaman, untuk mempertahankan nilai dan keyakinan. Dan dari nilai-nilai yang telah saya paparkan barusan, ini juga selaras dengan prinsip estetika humanisme yang kita pelajari, yaitu menghargai manusia, seni, teknologi, dan semua hal yang memanusiakan kehidupan. Ya, baiklah teman-teman, demikianlah kisah inspiratif dari seorang Horacio Pagani yang bisa menjadi teladan untuk kita semua dalam berkarya. Dan semoga dari kisah ini kita belajar untuk lebih berani dalam mengembangkan diri, memperjuangkan mimpi, dan menghadirkan nilai humanisme dalam setiap karya yang kita buat. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dan saya minta maaf jika ada salah dari kata-kata saya, karena seorang manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Ya, saya Muhammad Faras, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.